Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, kelas 11 listrik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita menyambung pelajaran minggu lalu, yaitu pelajaran instalasi motor listrik. Untuk bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas komponen-komponen pengendali motor listrik. Nah, yang pertama komponen yang akan kita bahas adalah kontaktor magnet, atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan magnetic contactor, gitu ya. Nah, ini adalah wujud nyata dari komponen kontaktor. Kebetulan di sini kita menggunakan merek Schneider, gitu ya. Sebenarnya masih ada banyak merek-merek lain ya, seperti Mitsubishi dan lain-lain. Tapi di sini di sekolah kita menggunakan merek Schneider. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk mengenal simbol-simbol dari kontaktor magnet itu sendiri. Ya, di sini kontaktor magnet itu dibagi menjadi 3 bagian untuk simbol-simbolnya. Itu ya. Nah, bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama adalah koil ya. Dalam kontaktor magnetik ada koilnya, yaitu disimbolkan dengan A1 dan A2 kontaknya, gitu ya. A1-nya ini nanti dia akan mendapatkan arus fasa. Nah, untuk A2-nya adalah arus netral. Nah, kalau di wujud nyatanya A1-nya ada di sini. Nah, ini akan mendapatkan fasa. Nah, untuk A2-nya di sini. Ini akan mendapatkan arus netral, gitu ya. Nah, ini disebut dengan koil yang pertama kali mendapatkan arus dari sumber. Nah, bagian yang kedua yaitu kontak utama. Nah, simbolnya adalah di sini kontak utamanya itu 1, 3, 5 untuk inputnya. Jadi nanti ini inputnya adalah input 3 fasa. Nah, untuk outputnya adalah 2, 4, 6. Ini nanti output yang mengarah ke komponen tor, gitu ya. Nah, di wujud nyatanya untuk kontak utama 1, 3, 5 input dapat 3 fasa. Kemudian outputnya 2, 4, 6. Nah, itu disebut dengan kontak utama. Bagian yang ketiga yaitu disebut dengan kontak bantu. Nah, kontak bantu ini dibagi menjadi 2 anak-anak sekalian ya. Yang pertama disebut dengan kontak bantu NO atau panjangan dari normally open. Nah, kontak bantu NO ini dia dalam keadaan normal akan terbuka karena open, gitu ya. Jadi kontaknya terbuka nih. Ini ciri-cirinya dia terbuka dalam keadaan normal. Nah, bagian yang kedua yang ini disebut dengan kontak NC atau dalam kepanjangannya disebut dengan normally close. Ya, disebut dengan normally close. Dalam keadaan normal NC ini tertutup, gitu ya. Kontaknya sudah tertutup. Gitu. Nah, di wujud nyatanya di sini kita bisa melihat untuk yang NO 13 ini inputnya 13, keluarannya adalah 14 yang ini. Ini 14. Gitu ya. Nah, untuk yang NC yang ini, NC-nya kalau di wujud nyatanya ada di ini 21 dan 22. Kodenya 21 dan 22. Gitu ya. Jadi ini adalah simbol-simbol kontaktor magnet dibagi menjadi 3, gitu ya. Yang bagian pertama koil, gitu ya, yang awal tadi. Kemudian lanjutnya kontak utama dan yang terakhir adalah kontak bantu. Yang kedua, komponen pengendali motor listrik yang akan kita bahas adalah tombol tekan atau biasa disebut dengan push button. Ini adalah gambar dari push button. Nah, dari push button itu sendiri yang akan kita pelajari adalah sekarang fungsinya. Fungsinya untuk apa sih push button itu? Jadi push button fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus ya, aliran arus listrik dengan sistem kerjanya adalah sistem unlock. Sistem unlock ini artinya dia tidak mengunci. Artinya kalau setelah kita tekan dia akan balik ke kondisi semula, gitu ya. Itu adalah fungsi atau prinsip kerja dari push button, gitu ya. Kontak yang pertama adalah kontak NO. Nah, di sini bisa kita lihat kontak NO ini adalah yang disimbolkan dengan pasangan 3 dan 4 ya. Disebut dengan kontak NO atau normally open. Nah, pada kontak NO ini dalam keadaan normal
dia akan terbuka. Nih, ini akan ada jarak ya antara garis hitam dan bulatan hitam. Artinya dia dalam keadaan normal dia terbuka gitu ya. Ini ada keadaan normal ya, sebelum ditekan. Kalau ini setelah ditekan. Nah, kita berbicara yang kondisi normal dulu. Nah, NO ini dalam kondisi normal dia terbuka, ada jarak antara kontak satu dan kontak yang kedua gitu ya. Nah, yang kedua disebut dengan kontak NC, yaitu pasangan 1 dan 2. NC itu disebut dengan normally close. Nah, kebalikan dari NO, kontak NC ini dalam keadaan normal dia tertutup. Bisa kalian lihat tuh, kontak garis hitam ini dengan bulatan hitam dia terhimpit atau bersentuhan, artinya dia close atau tertutup. Dalam keadaan normal dia tertutup. Nah, sekarang kita berbicara dalam keadaan ditekan gitu ya. Ketika tombol push button itu ditekan, kondisinya akan sebaliknya. Untuk yang NO, ini NO yang tadinya dia terpisah, ketika ditekan dia akan terhubung. Ya, nih, dia akan terhubung. Nah, sebaliknya untuk yang NC ini ya, dalam keadaan ditekan dia akan terbuka sebaliknya. Gitu ya. Jadi intinya adalah push button ini berbeda dengan saklar biasa. Kalau saklar biasa ketika ditekan dia langsung terhubung. Nah, kalau untuk push button dia sifatnya unlock ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Unlock itu artinya dia kembali ke semula. Sebelum ditekan ya kondisinya seperti ini. Nah, setelah ditekan kondisinya seperti ini. Tapi setelah dilepaskan dia akan kembali lagi ke sini, kondisi normal. Yang ketiga, komponen pengendali motor listrik yang akan kita bahas adalah lampu indikator atau nama lainnya disebut dengan pilot lamp. Nah, kita akan membahas bagaimana penggunaan pilot lamp atau lampu indikator ini dalam rangkaian pengendali motor listrik gitu ya. Nah, kondisi yang pertama kita bisa melihat di sini. Ini kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua. Nah, dalam kondisi normal, jadi kondisi normalnya artinya tombol start ini belum ditekan. Kalau tombol start belum ditekan, maka lampu ini yang R ini akan belum menyala gitu ya, karena belum ada arus yang mengalir. Tapi untuk kondisi seperti ini atau kondisi standby seperti ini, magnetic kontaktor yang B, MB ini kan NC ya, sehingga dia mendapatkan arus yang pada akhirnya lampu G ini akan menyala terlebih dahulu. Ini belum menyala, tapi ini sudah menyala karena ini NC gitu ya. Kemudian OL-nya karena dia NO ya, dia belum nyala. Nanti menyala ketika terjadi beban lebih. Saya jelaskan di kondisi kedua. Nah, kemudian kondisi kedua. Kondisi kedua ini adalah ketika tombol start ini ditekan. Jadi ketika tombol start ini ditekan. Nah, ketika tombol start ini ditekan, maka arus dari sumber akan mengalir kepada magnetic kontaktor yang A, gitu ya. Sehingga yang tadinya kontak bantu MA ini adalah NO, dia akan menjadi NC, ya. Akhirnya harus mengalir menuju ke lampu R ini, sehingga lampu R ini menyala, gitu ya. Nah, sebaliknya untuk magnetic kontaktor B, ya, karena tadi dalam kondisi normalnya dia NC, nah ketika energize atau dia mendapatkan arus, maka magnetic kontaktor B ini akan menjadi NO. Nih, menjadi NO ya, terpisah, tidak ada garisnya ya, tidak ada garis silangnya gitu ya. Sehingga lampu G yang awalnya menyala terlebih dahulu, dia akan menjadi mati gitu ya. Selanjutnya, penggunaan lampu indikator pada komponen overload. Ini ya. Jadi pada komponen overload ini lampu indikator awalnya overload ini dia kondisinya NO ya. Nah, ini NO itu terbuka ya. Nah, ketika terjadi beban lebih, maka overload ini akan bereaksi. Dia akan berubah menjadi NC seperti ini. Sehingga arusnya mengalir ke lampu A, sehingga lampu A-nya nyala. Begitu. Nah, sebaliknya MB dan MA ketika overloadnya ini bereaksi, dia akan menjadi NO lagi. Jadi kembali kepada NO sehingga ini mati ya. Kemudian yang MA juga mati sehingga yang nyala lampu hanya lampu A ini ya, lampu overload seperti itu. Komponen yang keempat yaitu time delay relay atau biasa disingkat dengan TDR. Nah, alat ini adalah gambar dari TDR ya. Jadi gambar TDR. Nah, TDR ini dia fungsinya adalah mengatur waktu ya. Mengatur waktu atau penunda, makanya namanya time delay relay. Delay artinya menunda waktu gitu ya. Jadi suatu peralatan bisa ditunda atau diatur waktunya menggunakan TDR ini ya. Salah satunya adalah cara mengatur putaran motor listrik ya dan lain-lain. Nah,
sekarang kita bahas prinsip kerja dari TDR itu sendiri. Nah, di dalamnya, di bawahnya, kakinya biasanya TDR yang jenis ini kakinya ada 8. Ya. Ada 2 bagian gitu ya. Jadi 2 bagian kaki-kakinya itu fungsinya berbeda-beda gitu ya. Yang pertama adalah bagian coil ya. Ini bagian coil. Coil itu artinya yang mendapatkan sumber terlebih dahulu. Nih, coilnya adalah 7 dan 2 ya. Ini adalah bagian coilnya. Dan kaki-kakinya disebut dengan kontak bantunya ya. Kontak bantunya itu 8 ya. 8 dia berhubungan dengan NO6 ini, kemudian NC5. Kemudian 1 ya. 1 ini nanti dihubungkan dengan NO3 dan NC4. Coba kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat yang pertama, yang bagian pertama akan kita bahas adalah koilnya, yang dia mendapatkan daya. Ini kalau sumber dayanya ini ya, satu daya, dia akan yang mendapatkan arus terlebih dahulu nih, 2 ya, dan 7. Yang 2-nya min, yang 7-nya plus atau sebaliknya ya, bisa ya. Nah, selanjutnya kita berbicara kontak bantunya. Kalau ini yang 27 ini adalah coil ya. Nah, selanjutnya adalah kontak bantu. Kontak bantu. Nah, kontak bantunya ini seperti kontaktor juga ya. Dia ada yang NC dan NO. Nah, kita lihat nih, pasangan yang pertama adalah pasangan kontak bantu NC, yaitu 8 dan 5. Coba kalau kita lihat, kita turut. Ya, 8 di sini ya. Nah, 8, 5 sini ya. Nah, NC disebut dengan NC karena dia tertutup. Nih, lihat bulatan merah ini dengan garis ini. Ya, dia tertutup, artinya dia kontak bantu NC. Nah, kemudian pasangan yang kedua adalah 8 dengan 6, yaitu kontak bantu NO ya. NO 6 dan 8 sini ya. Artinya dalam keadaan normal yang 86 ini NC, kemudian dalam kondisi kedua dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak ke sini ya, coilnya ini, kontak bantu ini itu. Komponen selanjutnya yang keenam yaitu thermal overload relay atau disingkat dengan TOR, dan biasa disebut juga dengan OL atau overload saja di perusahaan gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, ini gambar dari TOR ya. Nah, ini kebetulan yang dipakai di sekolah kita juga menggunakan merek Schneider. Oke, selanjutnya TOR ini adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengaman dari beban lebih gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi motor listrik dari gangguan beban lebih, sehingga motor listrik tidak mengalami kerusakan lebih parah ketika terjadi beban lebih gitu ya. Nah, pengaman beban lebih ini ketika terjadi arus pada penghantar itu melewati TOR ini menuju ke motor, terjadi arus yang sangat besar karena bebannya lebih, maka TOR ini akan bereaksi gitu ya. Dia akan reaktif memutus rangkaian instalasi motor listrik itu sendiri sehingga motornya mati dan akhirnya motornya tidak akan terjadi kerusakan yang lebih parah gitu ya. Nah, untuk simbolnya, ini simbol dari TOR itu sendiri. Nah, saya akan membagi dua simbol dari TOR itu sendiri. Yang pertama adalah kontak utama. Nah, kontak utama ini kontak utama ya, jadi kontak utama ini adalah yang mendapatkan arus dari 3 fasanya kontaktor gitu ya. Kontak utamanya kontaktor. Nah, di sini yang terintegrasi dengan kontaktor biasanya ada komponen TOR sendiri yang langsung dipasangkan kepada kontaktor gitu ya. Nah, ini outputnya 246 gitu ya. Nah, ini disebut dengan kontak utama. Simbolnya kodenya adalah 246. Yang ini mengarah ke motor listrik. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah kontak bantu ya. Ini adalah kontak bantunya. Nah, kontak bantunya sama seperti komponen-komponen sebelumnya juga terbagi menjadi 2. Ada kontak bantu TOR yang NO dan NC. Nah, yang pertama adalah kontak bantu NC. Yang ini ya, NC. Nah, ini yang NC, normally close. Nah, ciri-ciri NC seperti yang sebelumnya juga, itu dia pasti terhubung karena close. Nah, ini terhubung dengan kontak antara keduanya ini gitu ya. Nah, NC ini fungsinya adalah memutus. Ketika terjadi beban lebih, maka NC ini akan berubah menjadi NO, jadi rangkaiannya akan terputus gitu ya. Nah, kontak yang kedua adalah NO, yang ini. NO. Normally open. Ya, normally open. Ini yang NO. Nah, seperti juga yang sebelumnya, NO itu adalah komponen yang terpisah gitu ya. Karena open, terpisah antara kontak yang satu dan lainnya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini biasanya disambungkan ke lampu overload. Ya, jadi dalam kondisi normal dia open, masih belum menyala lampunya. Tapi ketika terjadi beban lebih,
kontak NO ini 9798 ini dia akan menutup sehingga lampunya akan menyala. Mengenai kodenya ini ya 9596. Nah, kalau di gambarnya langsung nih ya pasangannya 95 dan 96. Ini 95, ini 96 ya. Kalau untuk yang 9798 ini 9798 untuk pasangan NO-nya. Nah, sekarang simbolnya yang di sampingnya itu dalam keadaan normal dia akan tetap seperti ini ya. Tetap seperti ini ya. Nah, ini juga dalam keadaan normal dia akan tetap seperti ini. Dalam keadaan normal untuk yang NO-nya juga tetap seperti ini. Nah, ketika terjadi beban lebih ya, maka untuk kontak utamanya ini dia akan terputus seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang NC seperti apa? Dia akan membuka yang NC-nya. Gitu ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi ini tidak tertutup antara dua kontak ini. Nah, untuk sebaliknya untuk yang NO-nya dia akan tertutup. Gitu ya. Nah, jadi sebaliknya, yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Komponen pengendali motor listrik selanjutnya atau yang kelima yaitu mini circuit breaker atau biasa disingkat dengan MCB. Nah, MCB ini ada beberapa macam ya. Salah duanya ada di sini. Yang pertama adalah MCB satu pas, satu fasa. Kemudian yang kedua adalah MCB 3 fasa. Gitu ya. Nah, di sini yang saya jelaskan yang paling sederhana adalah tentang MCB satu fasa. Nah, fungsi MCB itu ada dua, anak-anak sekalian. Yang pertama, dia akan sebagai pemutus arus ketika terjadi beban lebih. Kemudian yang kedua adalah pemutus arus ketika terjadi korsleting atau short circuit. Short circuit itu artinya terjadi sentuhan antara kabel yang fasa dan kabel yang netral, gitu ya. Nah, di sini simbolnya untuk yang bimetal atau beban lebih adalah yang ini ya. Bimetal. Dia fungsinya adalah untuk beban lebih, untuk memutus arus ketika terjadi beban lebih. Nah, kalau untuk yang ini, yang satunya, dia fungsinya untuk memutus arus ketika terjadi korsleting ya. Ini disebut dengan magnetic trip. Nah, dia akan mengtripkan ketika terjadi korsleting. Selanjutnya kalian lihat gambar ini. Saya akan menjelaskan cara kerja dari MCB satu fasa itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah di sini adalah tuas on off-nya atau saklar on off-nya dari MCB. Kemudian batang bimetalnya adalah yang ini, gitu ya. Nah, untuk solenoid magnetic tripnya atau trip coilnya adalah yang ini, gitu ya. Nah, yang pertama ketika terjadi beban lebih, maka batang bimetal ini akan melengkung ya. Melengkung, kemudian dia akan memutuskan arus yang mengalir pada bimetal ini sendiri. Dia akan terputus. Nah, beban lebih itu artinya ketika terjadi pada sebuah instalasi yang harusnya umpama dia cuma bisa mengalirkan arus listrik sebesar 6 ampere, tapi di rumah tersebut karena bebannya banyak, arus yang mengalir melebihi 6 ampere, bisa 8 ampere ke atas, 7, 8, 9 ke atas, maka bimetal ini akan bereaksi, akan memutuskan arus listriknya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu magnetic trip atau trip coil atau solenoid ya, namanya banyak yang ini ya. Nah, ini dia akan bekerja ketika terjadi short circuit atau bahasa awamnya adalah korsleting gitu ya. Nah, ketika terjadi korsleting, maka solenoid ini akan mengetripkan atau memutuskan rangkaian listriknya gitu ya. Baik, demikian anak-anak semuanya materi terkait dengan komponen-komponen pengendali motor listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.